selamat datang di channel Curhatan Programmer. Di video kali ini kita akan mengenal tentang Flutter. Kita akan membahasnya secara teori dulu. Dan mari kita mulai pembahasan kali ini. Introduction to Flutter. Apa sih Flutter itu? Kalau dari websitenya dia menyebutkan kalau Flutter is Google UI toolkit for building beautiful natively compiled application for mobile, web, desktop, and embedded devices from a single code base. Dengan Flutter, kita bisa ngerjain banyak platform. Contohnya tadi ada Android, ada iOS, ada desktop, ada web, mungkin juga ada embedded. Itu aku masih belum searching tentang embedded, tapi aku pernah baca bahwa si Flutter ini support untuk sistem embedded. Kalau kita ngerjain itu satu-satu, otomatis kan kita harus belajar bahasa pemrograman yang beda. Contohnya aja Android, kita kan belajar Java atau Kotlin untuk native-nya. Kemudian untuk iOS kita belajar Swift atau Objective-C. Sedangkan website kita menggunakan PHP atau JavaScript atau apapun. Desktop juga beda lagi kan. Nah, dengan adanya Flutter ini kita bakal lebih menghemat waktu dan kita bisa ngerjain semuanya itu dalam satu code. Jadi code-nya itu cuma satu, kita udah bisa nge-build berbagai platform tersebut. Nah, untuk websitenya sendiri kalian bisa cek di flutter.dev. Nah, keuntungan dan kekurangannya. Nah, kalau kekurangan ini menurut pengalaman yang saya alami ya selama develop menggunakan Flutter. Jadi kalau dulu waktu masih versi 1 sekian, itu kan dia masih belum support sepenuhnya tentang web kan, untuk programming di webnya. Ya masih harus pakai channel yang bukan channel stable yang bisa dipakai, itu masih channel beta. Dan kalau waktu itu ketika kita mau ngerjain web dan ngerjain mobile, itu kita harus nge-switch channel Flutter-nya itu, dan itu sangat merepotkan. Nah, kalau sekarang itu karena sekarang versi 2 itu si Flutter sudah support full untuk yang web, jadi kita udah hilangkan isu yang tadi, jadi udah nggak ada masalah tentang web ataupun mobile itu. Nah, isu yang lain, ketika kalian biasa menggunakan versi 1, kemudian kalian beralih ke versi 2, itu kalian pasti akan sedikit mengalami mungkin agak bingung di awal karena ada code yang berbeda. Jadi untuk versi yang kedua itu kalian harus ada null safety check, dan juga sebelum mendefine variable, jika kalian belum mendefine value-nya, kalian harus mengisi dengan let atau menggunakan tanda tanya setelah tipe variabel tersebut, tipe datanya. Nah, itu kelemahannya. Lalu juga kelemahan ketika upgrade itu, kalian kemungkinan besar harus upgrade plugins yang ada, karena plugins yang lama itu kemungkinan besar sudah obsolete atau sudah nggak bisa dipakai lagi di versi yang baru, atau ada penambahan lain sebagainya. Nah, itu isunya. Untuk kelebihannya itu one for all, jadi satu code bisa untuk semua device, semua platform. Hot reload ini cukup membantu ketika kita develop. Jadi kalau misalnya ada perubahan UI atau fungsi, kita nggak perlu ngerun dari awal. Kalau kalian dulunya adalah developer mobile Android atau iOS, mungkin kalian ngerasain seberapa lamanya ketika kalian harus ngerun itu kan. Nah, ketika ada hot reload ini di Flutter, kalian jadi bisa membuang waktu yang tadi itu, jadi kalian bisa lebih produktif untuk mengerjakan proyek kalian. Kemudian supported by Google. Nah, di sini aku bandingin dengan React. Nah, kalau React sendiri itu kan di supportnya oleh Facebook, sedangkan Flutter ini oleh Google. Menurutku kedepannya si Flutter ini bakal lebih berkembang lebih cepat, secara kita tahu sendiri Google seperti apa ya kan. Nah, yang terakhir itu expressive dan beautiful UI. Dan di sini kita bisa mau menganimasikan desain kita atau mau bikin desain seperti apapun itu sangatlah mungkin dan bisa dibilang cukup mudah juga. Nah, itu sih kelebihan dan kelemahan dari Flutter yang berdasarkan pengalamanku. Kemudian terus untuk mendevelopnya, kita bisa pakai Visual Studio Code atau Android Studio. Kalau aku sendiri biasanya pakai Visual Studio Code karena ringan. Nah,
dari Visual Studio Code, ketika kita mau compile ke iOS, kita baru pakai Xcode. Sebenarnya kayaknya sih bisa sih kalau pakai Visual Studio Code, cuma by terminal. Cuma kalau menurutku sendiri, aku lebih nyaman pakai Xcode karena secara tampilan lebih enak. Nah, kita juga bisa pakai Android Studio. Nah, kalau kenapa aku nggak pakai Android Studio, karena ya itu tadi, aku mencari yang ringan, IDE-nya yang ringan. Dan menurutku yang ringan itu adalah Visual Studio Code. Kalau kita mau bikin animasi, itu sejauh yang aku tahu sekarang, kita bisa pakai Rive, itu dulunya Flutterfire, atau yang kedua adalah Lottie. Nah, untuk next video kita akan melakukan clone UI. Kita hanya mengcopy UI-nya aja, nggak sampai ke function. Kita akan mengclone UI-nya homepage Instagram. Sekian dulu video kali ini, dan semoga bermanfaat. Salam programmer.